Nah, TDW aku pengen ngomongin ini tentu juga ditunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu cara menulis lirik dari seorang Dewi Lestari. Karena kita juga tahu ya kalau kita lihat lirik TDW itu salah satu yang menjadi ciri khas tuh dia tuh yang tadi sempat bilang tuh, dia straightforward tapi nggak terlalu ngasih lihat semua, ya kan? Kalau kita lihat dari cara-cara bercerita gitu ya, dan juga yang tadi TDW bilang ada kayak babaknya gitu loh. Ya nggak sih? Dari ya sebetulnya semua karya-karyanya dari Firasat sampai Perahu Kertas sampai segala macam. Gimana metodenya nih menulisnya teh Dewi Lestari? Sejujurnya ya Ziz ya, dari semua kelas menulis gue, ada satu kelas yang gue penasaran banget pengen bikin, tapi karena waktu gue belum sempet duduk diam untuk menyusun modulnya, yaitu kelas untuk nulis lirik lagu. Tolong dong, please ya. dong ya. Karena memang ini tuh susah sekali untuk dimetodologikan, berhubung apa? Di dalam lagu itu right or wrong itu susah untuk kita tentukan. Sebetulnya nggak ada hukum salah di dalam bikin lagu, ya kan? Dia itu punya kebebasan mirip kayak puisi. Menurut gue puisi itu nggak ada hukum salah dan benarnya. Jadi lentur begitu bebas gitu ya. Kalau di dalam cerita kita kenal banyak teori struktur kan, ada teori 15 beat, ada teori 8 point, banyak macam-macam. Ada gitunya tuh. Tapi kalau dalam lagu sebetulnya you can say whatever you want, itu nggak ada benar atau salahnya gitu. Tapi ada menurut gue cara-cara di mana kita bisa mencapai itu tadi efektivitas dan efisiensi dalam memuat sebuah cerita dalam lirik lagu gitu. Nah kalau buat gue salah satu yang paling penting adalah jangan takut sama kata. Orang-orang ini juga gini, gue tuh kadang-kadang ketika melakukannya gak sadar, tapi setelah jadi orang-orang yang kemudian komentar gitu. Temen gue Mala ya. Waktu dengerin nyaman tak cukup. Dia bilang kayaknya dia manggil gue Budeo, kayaknya hanya Budeo deh yang bisa bikin kata deg-degan itu nggak aneh di dalam lirik lagu gitu. Kemudian ada satu lagu gue belum keluar, judulnya Kabarku. Di situ gue menggunakan kata mengumumkan. Kau itu jarang loh guys. Jarang banget gitu kan dalam lagu ya. Gue pernah ketemu Dewik penulis lagu. Gitu. Gue tuh nggak habis pikir kenapa lu bisa pakai kata radar di dalam Iya benar. gitu. Iya benar. Dan gue pas ditanya gitu, emang itu dalam hati gue ya, emang itu aneh ya? Pas gue pikir, iya aneh juga ya gitu. Jadi ada apa ya? Buat gue bukan satu hal yang menakutkan ketika kita menggunakan kata-kata yang tidak lazim atau tidak umum dalam lirik lagu. Selama dia mendarat di melodi yang pas, nggak bikin kagok. Gitu. Itu yang diprioritaskan tuh. Kayak misalnya deg-degan, itu kan enak karena deg gitu. Jadi ketika deg-degannya dapat tempat mendarat yang enak untuk diucapkan gitu. Atau dengan radarku. Kalau pikir ya radar tuh kan tung 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 kayak gitu ya, ping 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 gitu ya. Radarku. Dia ketemu tempat mendarat yang pas. Gitu, jadinya nggak aneh. Tunggu, gue ngomong satu. Anjay. Gue gak pernah kepikiran radarku itu kayak ting ting ting, gak pernah kepikiran. Ping 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 radar gitu ya. Iya. Atau ada yang kemarin yang tadi dibahas sama si Mala, kata mengumumkan itu melodinya saat kau mengumumkan. Nah, dia masuknya lembut gitu. Jadi bukan kata-kata mengumumkan gitu tapi mengumumkan. Nah, jadi ada keindahan di dalam cara mengucapkan kata yang begitu otoritatif gitu ya, mengumumkan gitu kan. Oh my God, Jadi bagaimana melodi dan lirik bertemu itu menurut gue sangat penting dan ini mungkin intuitif yang nggak bisa terlalu diajarkan tapi bisa kita latih sensenya. Gue menyebut itu memang ada istilahnya prosodi namanya ya. Prosodi itu kayak kesesuaian antara lirik dan melodi. Buat gue itu penting sekali, penting banget. Dan caranya ya tentu dengan kita mendengar sendiri ya, kita menilai sendiri ini udah pas belum nih.
si pertemuan melodi dan liriknya. Pertemuan. Nah, kedua, tadi adalah berani menggunakan kata, kedua adalah prosodi, dan ketiga adalah, dan ini mungkin kelebihan gue karena gue penyanyi, bikin melodi dan lirik kita itu enak diucapkan oleh penyanyi. Untuk ujung-ujung kalimat, gue selalu berusaha jika ada dua pilihan, lo mau konsonan terbuka, vokal terbuka atau konsonan tertutup, gue selalu pilih konsonan vokal terbuka. Kenapa? Karena itu enak buat penyanyi gitu. Terutama untuk nada-nada yang lebar kayak pegang tanganku. Nah, bersama jatuh cinta. Gitu. Nah, itu kan akan mendukung si penyanyi untuk mengeluarkan kecemerlangannya gitu ya. Kadang-kadang kalau lirikus saja gitu dikasih misalnya, dan ini banyak terjadi di tahun 80-an. Karena rata-rata tahun 80 itu kan musisi jago-jago banget ya. Mereka rata-rata instrumentalis tapi bukan lirikus. Sehingga akhirnya mereka bikin lagu instrumental kasih ke orang yang bikin lirik. Betul. Orang yang bikin lirik mungkin gak semuanya penyanyi. Akhirnya lagu tahun 80-an buat gue lagunya keren-keren banget. Tapi banyak kata-kata yang wait, ini nadanya cerah kok dikasih kata-kata sedih ya gitu. Tadi kembali ke prosodi gitu ya. Kan ada melodi-melodi yang ini kayak lu bisa membayangkan melodi ini membuat lu terbang dengan senyum bahagia. Ya jangan dikasih kata-kata yang mengungkung gitu, gak pas rasanya. Atau dikasih kata-kata dengan huruf mati di ujung yang gak enak. Atau penggalannya gak enak gitu. Nah jadi dengan kita membayangkan gimana si penyanyi menyanyikannya, buat gue itu juga membuat lagu kita jadi lebih singable, lebih enak. I took pride in that untuk memberikan ketika misalnya ada orang minta gue bikin lagu gitu ya. Gue selalu memastikan lagu gue nih enak dinyanyiin sama sang penyanyi. You think about the sound juga, soundnya gitu. Nanti akhirnya gimana gitu. Berarti seorang Dewi Lestari bisa semacam ini ya, kayak switch. Ini writer's mode, ini singing mode. Iya, betul. Karena jadi kan ketika kita, iya nggak sih? Karena gini, waktu gue ikut Kaizen sedap, ya kan? Kan dibilangin tuh, contoh ya, jangan nulis tanda seru lebih dari sekali misalnya, atau gunakan tanda seru tuh harus benar-benar disimpan banget di momen yang pas, karena tanda seru jangan diumbar-umbar misalnya gitu ya. Artinya kayak misalnya kita menulis mengumumkan tadi, orang kan kalau itu teks doang nggak ada nada, nggak ada apa kan itu ini kan, tapi kan cara kita menyanyikan menghasilkan itu yang berbeda. Menghasilkan nuansa yang berbeda. Juga di kelas Kaizen, gue dikasih tahu sama Teh Dewi, mohon koreksi kalau salah ya. Tapi proses yang lebih penting dari menulis adalah mengedit. Nah, dalam menulis lagu-lagu Dewi Lestari, gue selalu ngedit. Sama. Biasanya pertama keluar nih, jebret gitu ya. Itu kayak first draft kan, first draft kita. Tapi tentu abis itu gue nilai lagi nih. Kayak misalnya ada semacam rima itu nggak, buat gue ya, rima itu nggak harus selalu kita mencari kesesuaian ujung kalimat aja, misalnya a, i, u, e gitu, nggak harus selalu seperti itu, tapi kita juga bisa cross, dan itu hanya bisa kelihatan kalau kita udah ngedit. Itu mungkin nggak berasa ketika kita pertama kali nulis, tapi kalau kita udah baca nih misalnya, ada kata cukup, nah di bawahnya ada kata tutup. Nah ini kalau misalnya cross nih, jadi ada semacam kesinambungan, ada pola gitu yang kita lihat. Yang kalau misalnya kita nyanyiin mungkin nggak akan terlalu berasa, tapi sebagai sebuah sebuah frase, yang kalau misalnya frase itu kan kata-kata yang sudah berangkai gitu ya, itu jadi sesuatu yang enak, ada patternnya. Gue percaya desain yang baik itu ada pola. Otak kita suka sama pattern, otak kita suka sama pola. Dan walaupun pola itu subtle, gak ketangkep sekaligus, tapi ketika kita ada tutup, cukup, gak harus sama-sama di ujung, tapi kita ngelihat, oh ini ada sambungannya ke sini nih gitu. Ada kata-kata misalnya buka dan muka gitu ya. Itu kalau misalnya kita deketin, dia gak harus
belakangnya muka, belakangnya buka lagi, nggak harus di paling ujung, tapi ketika dideketin secara silang, itu juga udah membuat sebuah pattern. Nah, itu hanya bisa kelihatan kalau kita baca dalam bentuk teks. Gitu, kita lihat dalam bentuk teks. Jadi kalau lagu menurut gua kompleksitasnya adalah bukan hanya apa yang terdengar, tapi juga perhatikan apa yang tertulis, gitu ya. Dan prinsip yang sama. Dan mungkin ini menjadi kelebihan gua dibandingkan beberapa penulis lain yang bukan punya background musik gitu ya. Bagi gue ketika gue nulis teks sama prinsipnya. Sangat penting ketika paragraf itu enak buat dibaca. Karena buat gue bukan hanya apa yang terbaca tapi juga apa yang terdengar. Jadi ketika dia dibacakan, kan kita kalau baca otak kita kan menyuarakan kan. Jadi ada suara dari si paragraf itu yang terdengar di otak kita. Nah itulah yang buat gue penting. Itu membuat paragraf kita kok enak ya. Mancepnya jadinya juga mulus. Walaupun melanggar tata bahasa. Gue berusaha tidak melakukan banyak pelanggaran. Gue orang yang cukup tertib. Kenapa? Karena gue merasa berapa kali pernah terkecoh oleh iklan, oleh lagu gitu ya. Contoh nih, ini mohon maaf dengan sangat ya, tapi gue kenal soalnya yang bikin IP lagu Terlanjur Sayang. Terlanjur Sayang, iya. Itu kan bukan banget tuh lagu. Gue mikir bahwa secara KBBI yang benar adalah terlanjur. Jadi gue udah pakai nih terlanjur berkali-kali, bertahun-tahun. Kenapa? Karena gue denger di lagu judulnya Terlanjur Sayang. Gitu. Ternyata pas gue baca KBBI, telanjur. Beda satu huruf cuy. Andaikan IP pakai Telanjur Sayang, dia akan mempromosikan tata bahasa yang baik dan benar ke jutaan orang gitu loh. Tapi itu tidak terjadi karena ya udah terlanjur sayang. Jadi buat gue akhirnya ini penting ya gitu. Kayak gue nih pernah juga lihat iklan sabun Lux. Gede banget di billboard di Bandung waktu itu. Bukan sekedar sabun. Kita kan kadang-kadang ngerasa itu udah masuk di iklan jadi billboard itu sebuah kebenaran gitu kan. Ternyata ketika gue udah jadi penulis diedit sama editor bukan sekadar. Perkara satu huruf ya. Andaikan dia melakukan dia berhasil mengumumkan kata-kata yang benar kepada jutaan orang. If I can gitu sejauh yang gue bisa, gue selalu berusaha mempromosikan format kata yang benar, tata bahasa yang benar gitu. Tapi tentu kadang-kadang ya ada yang namanya lisensi poetika ya, poetic license, dimana apalagi di lagu, apalagi di puisi, dalam format-format yang lebih bebas, menurut gue jika memang ada beberapa yang harus kita bengkokin aturannya, oke lah nggak apa-apa gitu ya. Tapi if we can, kalau itu cuma perkara satu huruf doang, why not kita menggunakan format yang baik dan benar gitu. Karena ini efek edukasi orang terhadap bahasa kan bukan hanya dari kelas bahasa Indonesia di sekolah ya. Betul. Mereka belajar dari lagu, mereka belajar dari iklan, mereka belajar dari TV gitu. Kadang-kadang suka OCD gitu gak sih, kayak lihat ini kan aduh nggak gini gitu. Aku kan emang gak OCD gitu anaknya. Soalnya kan di kelas kajian kita suruh beli tuh buku editor apa sih? Iya, Thesaurus lah. Thesaurus buku-buku Kamus itu Besar Bahasa Indonesia itu penting karena sebetulnya apa yang kita lakukan dalam karya kita itu sebuah edukasi gitu loh. Jadi kalau selagi gue bisa, gue berusaha kasih edukasi yang benar gitu. Dewi Lestari kalau nulis lagu untuk Dewi Lestari sama nulis lagu untuk dinyanyikan orang lain beda gak sih? Sebetulnya enggak, tapi ada lagu-lagu yang ketika udah jadi, gue suka nyesel gitu tau gak sih? Harusnya gue yang nyanyiin. Gitu. Contoh. Kemarin baru bikin, maaf ya, mau di Satu Langkah buat mau di Ayunda. Pas udah jadi gue yang, gue pengen nyanyiin lagi. Iya. Gitu. Banyak sih, lagu buat Raisa juga. Gue juga pengen. Iya, kebayang sih. Karena kan nyanyi juga ya. Karena gue bisa nyanyi. Itu gitu dia masalahnya. Tapi ada lagu-lagu yang memang gue bikin, misalnya ini buat cowok nih, gitu. Ini buat cowok. Waktu gue bikin Firasat. Iya. Memang gue yang bayangkan itu
suara laki, agak-agak R&B gitu. Karena memang waktu itu kan requestnya buat Marcel. Jadi di dalam otak gue udah gue bayangkan. Walaupun gue suka juga lagunya gitu. Tapi keinginan untuk, gue pengen bawain lagu itu nggak langsung ada gitu. Tapi untuk lagu-lagu yang biasanya buat penyanyi cewek, suka yang, aku pengen deh gitu. Iya sih, ngerti sih. Ngerti. Nah sekarang melodi. Melodi itu kan ya faktor luar biasa penting lah ya. Dan kita tahu ya melodinya di Lestari. Malaikat juga tahu. Itu kan Perahu Kertas. Gila tuh melodi-melodi yang gitu. Iya. Dapat dari mana sih? Aduh, ini kalau gue ngomong melodi ya. Iya. Gue tuh sebenarnya suka minder. Hah? Karena gini, gue tuh bukan piano player yang jago. Gue ngerti chord sebatas gue dulu pernah kelas elektron. Jadi gue cerita basis pendidikan musik gue dulu ya. Gue waktu kelas 2 SD gue belajar musik klasik, piano klasik. Abis itu kelas 5 SD gue belajar elektron. Dari elektron gue jadi tahu tuh ada chord C, A minor, G minor, D, apa itu gue taunya dari elektron sampai SMP lah. Udah, abis itu pendidikan musik gue berhenti. Sisanya gue baca-baca partitur. Misalnya gue denger lagu enak nih, kakak gue main lagu Debussy, pengen gue belajar gitu. Tapi udah sebatas itu aja. Jadi gue nggak ngerti logika di balik chord. Pengetahuan chord gue sangat terbatas. Gue paling sebel main yang item-item. Jadi gue cuma main di C gitu ya, karena itu yang paling gampang. Jadi gue merasa pengetahuan chord gue tuh sangat terbatas. Cuma karena itulah gue jadinya juga tidak punya batasan untuk bermain di luar pengetahuan gue. Artinya gini, gue kadang-kadang suka main chord nih karena kedengarannya enak. Tapi gue nggak tahu namanya apa. Ketika gue tanya ke yang ngerti chord, ini adalah C at 9, bass up. Hah? Kenapa rumit sekali gitu ya? Gue nggak kenapa. Terus mereka bilang, kenapa sih chord lu susah-susah? Susah, gue bilang. Justru karena gue nggak ngerti, gue bilang gitu. Gue jadi mainnya begini. Iya. Pokoknya C tapi ada D-nya itu apa namanya? Pokoknya C tapi ada ininya itu apa namanya? Jadi gue gitu, chord gue tuh seperti itu. Gue bahkan bertahun-tahun nulis lagu itu pakai not angka. Itu udah paling nista ya di dalam kasta kasta pengetahuan musik. Not angka itu kan yang paling nista banget gitu bro. Jadi gue tuh sampai pokoknya chordnya ini gue tulis 1, 7 miring up, pokoknya gitu-gitu deh. Asal tuh percaya orang mah. Serius, gue tuh geblek banget. Jadi kalau gue misalnya nih berhadapan dengan Yovie Widianto gitu kan ya. Wah chordnya jago berat gitu. Langsung saya seperti putri malu menunduk ya. Karena who am I gitu. Nah tapi dengan demikian kadang-kadang gue juga jadi merasa chord itu membatasi, pengetahuan chord gue membatasi kreasi gue. Sehingga sering sekali gue bikin lagu tanpa bantuan instrumen. Hanya melodi. Gue bikin ngarang aja. Salah satu contoh Firasat. Gue bikin Firasat itu dari awal sampai akhir, sampai jadi itu lagunya. Itu hanya memandang plafon doang di atas kasur. Pokoknya kesini lagunya gini gitu. Sampai selesai, baru gue berusaha mencari di piano gitu ngerti. Just because supaya gue tidak terjebak di dalam permainan chord gue yang itu-itu lagi. Gitu. Nah kalau melodi, gue percaya melodi ini kayak selera kita baca ya. Ada karya-karya, mungkin ada 10 sastrawan yang disebut bagus. Tapi 3 doang yang lu suka gitu. Ada lagu yang orang bilang bagus, tapi gak semua lu suka. Tapi ada tipe-tipe melodi yang lu somehow nempel sama lagu-lagu yang seperti itu gitu ya. Ya gue dulu gak bisa bahasakan apa sih gitu. Nah kalau gue selalu suka perpaduan antara minor mayor yang seimbang. Jadi di dalam lagu yang 100% mayor, gue pengen ada nuansa minornya sedikit. Di dalam lagu yang suasananya minor, gue pengen tiba-tiba dia ngebuka menjadi mayor gitu loh. Gue nggak tahu itu secara teknis namanya apa. Lalu untuk melodi, kayak mereka juga tahu. Nah, itu tuh
tipe pattern yang sangat gue sukai. Ada loncatan yang lebar, pindah bawah, loncatan lebar. Itu gue suka. Dan kalau lo lihat lagu gue banyak yang seperti itu. Jangan jatuh cinta, belum saatnya kau akan terluka gitu. Gue gak gitu suka yang kayak terlalu apa ya, yang gak bermain gitu. Si melodinya gue suka yang tak loncat-loncat gitu. Dan ada itu tadi perpaduan minor dan mayornya. Jujur ya Ziz ya, ini pertama kali podcast gue ngomongin mengulas teknik bikin lagu sedalam ini loh. Maksudnya gue juga jadi memahami what have I been doing myself gitu loh. Nah ini mungkin akan, kalau kita obrolnya kita panjangin sampai jam 8 malam nih. Bisa. Jadi modul kelas. Sangat. Karena gue jadi mulai mengerti, oh iya ya ternyata yang gue lakukan seperti ini. Tapi menurut gue ini penting sekali dan sangat menarik untuk digali, Kak Dewi. Soalnya maksudnya gini loh, kita tahu ya lagu-lagunya Dewi Lestari ya, punya warna sendiri ya. Maksudnya di kala lagu pop Indonesia kita tahu ya ada warna begini. Tapi Dewi Lestari beda. Itu loh maksud gue, kenapa gue pengen tanya gitu loh Kak Dewi. Dan kadang-kadang sebagai seorang kreator tidak selalu kita punya awareness itu loh. Gue terbantu dengan komentar orang sebenarnya, kayak tadi temen gue bilang mengumumkan si radar itu aneh. Karena ketika proses penciptaan itu kan kayak terjadi begitu saja ya gitu. Terjadi begitu saja. Asik. Masuk Pak Eko. Jadi gue kadang-kadang gak punya jarak atas apa yang gue lakukan gitu loh, prosesnya seperti apa. Jadi dengan ngobrol kayak begini itu sangat membantu juga buat gue memahami, oh iya ya ternyata ada metode ataupun ada pola yang tertentu yang selama ini gue lakukan. Sangat menarik.